Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafa Dwi Permata dari kelas BSD 3 dengan NIM 2308 0200 057. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Al-Islam dan Kemuhammadiyahan saya dengan materi jual beli, riba, dan utang piutang. Yang pertama ada pengertian jual beli, riba, dan utang piutang. Pengertian jual beli adalah transaksi yang sah dalam Islam jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Lalu, riba adalah praktik yang dilarang dalam Islam, baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang. Yang selanjutnya, pengertian dari utang piutang adalah transaksi yang memungkinkan terjadinya perjanjian antara dua pihak, tetapi harus memenuhi prinsip keadilan dan menghindari riba. Lalu selanjutnya jual beli dalam Islam itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Nah, keduanya harus berakal sehat dan berkehendak bebas. Yang kedua, barang yang dijual harus halal dan jelas, yang dimana barang harus diketahui jenis, kuantitas, dan kondisinya. Barangnya tidak boleh haram juga dan merugikan orang. Lalu yang ketiga, harga yang jelas dan disepakati. Harga harus jelas dan disetujui oleh kedua pihak tersebut. Selanjutnya, tidak boleh ada ketidakjelasan yang menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, tidak adanya unsur penipuan. Nah, tidak adanya unsur penipuan ini, transaksi itu harus jelas tanpa ada unsur ketidakpastian atau salah spekulasi. Misalnya menjual barang yang tidak dimiliki atau barang yang tidak jelas. Yang kelima, tidak ada unsur riba. Jual beli harus bebas dari riba, yang dimana riba itu merupakan bunga atau tambahan yang tidak wajar. Lalu selanjutnya ada larangan dalam jual beli Islam. Yang pertama itu ada gharor atau ketidakpastian yang tadi sudah disebutkan. Nah, jual beli yang tidak jelas atau mengandung spekulasi dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya menjual barang yang tidak dimiliki atau tidak jelas jenisnya. Lalu yang kedua itu riba yang tadi juga sudah dijelaskan, yang dimana merupakan transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil. Contohnya menjual barang dengan syarat pembayaran lebih mahal di masa depan. Nah, yang ketiga itu penipuan, yang dimana menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan yang keempat, keharusan pembayaran di luar kemampuan, yang dimana menjual barang dengan cara yang memaksa atau merugikan pihak lain. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang riba. Nah, riba ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada riba al-fadl, yang terjadi dalam jual beli barang sejenis dengan perbedaan yang tidak seimbang. Contohnya, menukar emas dengan emas tetapi ada kelebihan salah satu pihak, yang dimana menyebabkan ketidakadilan. Lalu yang kedua ada riba al-nasi'ah, yang dimana terjadi dalam transaksi pinjaman dengan bunga yang ditambahkan. Contohnya meminjam uang dan mengharuskan peminjaman membayar bunga di masa depan. Lalu selanjutnya riba ini juga ada hukumnya. Nah, hukum riba ini dalam Islam merupakan dosa besar, yang dimana ancaman azab bagi yang terlibat dalam riba, baik yang memberi maupun yang menerima. Lalu juga ada di surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, jika kamu tidak meninggalkan praktik riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang utang piutang. Utang piutang ini mempunyai prinsip. Yang pertama itu sukarela dan saling membantu. Sukarela dan saling membantu ini seperti tidak memberatkan pihak yang berutang. Yang kedua itu tanpa riba, yang dimana utang tidak boleh disertai tambahan bunga atau riba. Yang ketiga ada adil dan transparan, dicatat dan disaksikan oleh saksi. Dan yang keempat ada amanah, yang dimana kewajiban mengembalikan utang adalah bentuk amanah yang harus dijaga. Lalu selanjutnya dalil tentang utang piutang itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunaskannya. Lalu hadis nabinya yang berbunyi, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat membayarnya, maka Allah akan mempermudah pelunasannya. Hadis riwayat Bukhari.
Lalu kesimpulannya adalah yang pertama tentang jual beli, yang dimana Islam mengatur jual beli sebagai aktivitas ekonomi yang halal dan adil. Prinsip utamanya adalah kejujuran, kesepakatan tanpa paksaan, dan barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Lalu riba, yang dimana hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang terakhir, kesimpulan tentang utang piutang, hukumnya diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong selama tidak mengundang riba. Dengan penjelasan-penjelasan tadi yang sudah dijelaskan, kita mengetahui bahwa Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, utang piutang, dan larangan riba. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan pribadi yang harmonis, jauh dari kezaliman, dan penuh dengan nilai-nilai tolong-menolong. Semua praktik harus dilakukan sesuai syariat untuk mendapatkan ridho Allah. Sekian penjelasan dari saya mengenai jual beli, riba, dan utang piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.